terus hanya bersandar kepadamu Bapa. Ladang sudah menguning Bapa. Pakai kami semua Tuhan untuk bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kami mengerti apa yang Kau firmankan Bapa, sehingga kami melakukan itu dalam hidup kami, dan hidup kami berkenan selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Lalu pagi ini Pak Gembala memberikan tema yaitu kedatangan Kristus kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti percaya bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Apakah ada yang belum percaya atau tidak percaya? Saya rasa semua sudah percaya ya, bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Ini dasar firman-Nya kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan buat kita semua. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba dilihat dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dasar yang lain adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, nanti bisa dibaca di rumah. Tapi intinya adalah Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita dan kembali untuk menjemput kita. Dasar ayat yang lain adalah Ibrani 9 ayat 8. Nanti baca di rumah. Tapi intinya adalah tujuan Kristus datang kembali adalah untuk menganugerahkan keselamatan kepada umatnya yang setia menantikan kedatangan. Ini berbicara apa? Pengharapan. Ini yang tidak boleh lagi kita berbicara bahwa sia-sialah hidup kita. Ini Tuhan datang untuk menjemput kita. Kemudian dasar Kristus dan wakil sering adalah tempat iman diri. Saya kan kenapa Gembala ada saya. Tuhan Yesus Kristus akan ke surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ini agak jarang kita dengar ya, tapi inilah salah satu pengakuan, isi pengakuan iman GBI. Kalau saya baca, sama mungkin karena kita dasarnya banyak yang bukan karismatik awalnya, itu sama seperti pengakuan rasuli. Ia akan datang. Pasti Tuhan Yesus akan datang. Kapan kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi? Ayat Alkitab menyatakan bahwa dalam Matius 24 ayat 36, Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, atau kita mengajarkan, atau firman mengajarkan kepada kita bahwa pasti
ada tanda-tanda. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus banyak dijelaskan di Alkitab. Jadi yang pasti dalam hal ini adalah kedatangan Tuhan adalah Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kali dan tanda-tandanya ada. Apa yang tanda-tanda seperti apa? Kita bisa baca di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Bergantian 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 15. Oke, saya bacakan atau kaum pria baca yang ganjil, kaum wanita membaca yang genap. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhiburnya kita dengan Dia, kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu jangan berjalan sembunyi dan berisiko, baik oleh Ilham Roh maupun oleh perolehan atau surat yang dikasihkan dari seolah Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesat orang-orang dengan cara yang bermain juga. Sebab sebelum hari itu Allah sudah datang dahulu muntah dan Allah sudah dinyatakan dahulu manusia yang harus binasa. Kalau yang meninggal di atas Allah disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di balik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah berapa kali dikatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan yang mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, Walau itu rahasia pendurhaka akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan masa sesungguhnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. datangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat kepada orang-orang yang binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menolong mereka. Malah mendatangkan kesesatan atas mereka yang percaya akan Tuhan. Sekalipun semua tidak percaya akan dan yang suka mengajarkan. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai ayat 12 ini dulu. Itu yang menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Oke, fenomena apa sebenarnya yang terjadi? Pertama adalah munculnya kesesatan. Kita bisa baca di ayat 1 dan 2 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Banyak pengajar-pengajar palsu semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Mungkin saya nggak tahu ya, zaman dulu waktu saya sekolah ada orang Batak yang mengaku dia adalah utusan Tuhan, saya lupa marganya apa. Jadi dia bilang Tuhan akan segera datang tanggal sekian. Dia sudah menentukan tanggal, bulan dan tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, inilah salah satu penyesatan. Ternyata pada saat itu banyak orang Kristen yang termakan oleh kepercayaan tersebut. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak kuat dalam pemahaman tentang firman Tuhan, ini yang bisa menyesatkan.
Bapak-bapak dan ibu, bagaimana orang Kristen bisa ikut dalam penyesatan tersebut? Itu yang harus kita garis bawahi. Tidak terlepas, mungkin orang itu bisa termakan karena kurang pemahaman yang tidak. Jelas Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang, tetapi tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Itulah yang menjadi harus kita garis bawahi. Banyak hal-hal lagi penyesatan yang kita bisa tahu di dunia ini. Saya mencatat sincol penyesatan. Semua agama adalah sama. Hati-hati anak muda. Saya pernah cerita bahwa saya lepas dari orang tua dari Papua ke Malang itu SMA kelas 1. Ternyata pemahaman saya tidak benar dan kurang. Saya menganggap semua agama adalah sama. Itulah yang didengungkan oleh orang-orang di sekitar saya. Berdoa aja udah cukup, tidak usah ke gereja. Saya kalau bisa sarankan kepada bapak, ibu-ibu, mungkin yang orang tua, janganlah melepaskan anak tuh sekolah jauh dari kita pada saat SMA. Saya pernah ikut saksi ini karena saya alami. Ternyata SMA itu sangat lama. Ketika saya asrama, saya tinggal di asrama waktu itu. Saya melihat karena Papua pendidikannya sangat rendah. Ketika pindah ke Malang, saya bingung. Wah, ini kok tinggi sekali. Jadi ketika saya lihat nilai saya kok merah banyak. Saya tidak pernah melihat merah waktu saya di Papua. Tapi ketika sampai di Malang, waduh, saya ternyata paling bodoh. Jelas? Ketika itu adalah yang terjadi apa? Depresi. Ketika depresi, seharusnya kalau kita punya pemahaman yang benar, kita datang kepada Tuhan berdoa. Tak apa? Datanglah teman saya, datang kok di kamar mandi. Nah ya, enak ini tenang, saya bisa, walaupun nilai saya merah tenang. Jadilah saya merokok. Itulah proses-proses yang dapat menyesatkan kita. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, berharap hanya kepada yang pasti dan kelihatan. Ini sangat banyak terjadi. Saya pernah cerita saksikan, saya ngobrol sama teman saya orang Prancis, dia Katolik, atau Kristen, saya nggak tahu, tapi setahu dia saya di Kristen. Saya tanya, kamu ke gereja nggak? Ke gereja. Terus saya bilang, kamu percaya Tuhan? Ya, percaya, tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Bersyukurlah. Saya merenungkan ini, bahwa banyak orang pilihan. Artinya apa? Kita kalau sampai bisa datang ke gereja dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah salah satu orang yang menjadi pilihan. Bapak-bapak dan ibu, kalau bapak-bapak lihat di negara kita, lebih banyak mayoritasnya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi berbahagialah. Inilah yang kita harus pegang. Bapak ke negara lain lagi, sangat banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Kristus. Karena pandangan mereka orang sana adalah logika, bukan supranatural. Kita belajar firman Tuhan, iman itu menguatkan kita percaya dan kuasa di muka bumi ini yang berkuasa buat atas kita sendiri.
oleh karena itu jangan sampai kita memiliki pandangan yang salah tentang firman Tuhan. Kok miras narkoba dapat memberikan ketenangan hidup? Saya tadi sudah kita nggak rokok, apalagi miras, apalagi narkoba. Wah, apalagi kalau laki-laki ya, laki-laki itu ego tinggi. Wah, ketika teman lagi pakai narkoba, wah, cemen lu, nggak pakai ini. Kalau bukan laki-laki tuh pakai rok aja. Itu banyak pasti kan terjadi. Hati-hati jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah. Banyak contoh yang lain. Kenapa penyesatan ini dapat terjadi? Kenapa penyesatan ini dapat terjadi? Saya mencatat di sini karena jarang atau tidak pernah membaca dan merenungkan firman. Saya dulu anak muda, kalau perhatikan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berumur itu pasti sudah mempersiapkan diri. Jelas, tapi anak-anak muda tidak pernah membayangkan atau memahami ini. Bersyukurlah kalau kalian bisa aktif di gereja, karena di luar sana sangat-sangat berbahaya. Karena pergaulan, tidak hanya anak muda, orang tua pun bisa terjadi karena pergaulan. Kalau anak muda karena nggak ada duitnya, dia tidak main judi. Tapi orang tua main, ada duitnya banyak, bisa main judi, main mahjong, gaple. Itu banyak orang tua yang seperti itu. Salah satu orang tua saya juga sudah besar, sudah orang tua, sudah punya anak, sudah internet, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Habiskan waktu aja dengan main. Padahal firman Tuhan menyatakan, gunakanlah waktumu seperti, bukan main kafe atau kafe. Karena kesombongan dan arogan, ya, orang yang sombong tidak membutuhkan Tuhan. Ini hati-hati. Salah satunya, kenapa orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga? Karena dia sombong, karena dia arogan, karena suka memakai pemikiran sendiri tanpa berdoa minta petunjuk Tuhan. Ini sangat banyak dilakukan. Bahkan orang Kristen pun masih memakai logika. Banyak sekali. Kita bisa introspeksi diri kita. Ketika ada sesuatu yang harus kita ambil, apakah kita bertanya kepada Tuhan atau gunakan logika kita untuk memutuskan? Dan banyak penyesatan lain yang dapat terjadi. Kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Langkah waspada dan tertanam di dalam kebenaran adalah kuncinya. Kebenaran. Apa yang harus dilakukan? Saya mencatat di sini, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa yang kita dapat? Apa yang kita mau inginkan sih sebagai manusia, kedagingan kita? Saya mau tanya apa? Tuhan mencatat beruntung. Secara manusia, secara kedagingan, ketika kita mendengarkan beruntung, harusnya itu membuat tertarik. Jadi apa yang kita mau alasan apa lagi? Kita tidak mau baca firman Tuhan. Mau beruntung, baca firman. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ini berbicara tentang kesuksesan. Sukses dan beruntung, itulah suatu tujuan yang kita mau dapat secara kedagingan. Mau beruntung, mau sukses, baca firman. Tidak yang lain. Ada di firman lain katakan, kamu bekerja siang dan bekerja mati-matian, tapi Tuhan memberikan berkat pada saat kamu tidur. Artinya apa? Bukan kita malas-malasan. Jangan sampai salah tangkap lagi nih. Ini bahaya nih. Bukan kita malas-malasan. Utamakan baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan semampu kita, karena bagian kita adalah bekerja keras. Berkat, kesuksesan, keberuntungan adalah bagian Tuhan. Sangat jelas. Bukan bagian kita. Bagian Tuhan yang memberikan kesuksesan, keberuntungan. Jelas? Menjaga yang harus dilakukan lagi. Yang kedua adalah menjaga keintiman dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan tiap hari Jumat kita lakukan. Bukan hanya Jumat saja, harus dilakukan setiap hari. Pagi-pagi bangun, doa, pujian, penyembahan. Wajib hukumnya, agar kita tidak tersesat. Ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara sesuatu kepada kita. Itu yang kita harus tangkap, sehingga kita tidak tersesat. Saya suka ini, kita baca, memuji segala roh. Ini yang sangat sering kita. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Tinggal saya baca buat kita semua. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang
menyesatkan. Kita ambil contoh apa? COVID-19. Terjadi pro dan kontra. Ini berasal dari Tuhan, ini bukan berasal dari Tuhan. Bapak-bapak dan ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengajarkan kita untuk kita bawa itu kepada hadapan Tuhan. Orang yang mengenal Allah akan mengetahui. Itu berbicara keintiman kita dengan Tuhan. Bawa itu ke dalam hadapan Tuhan. Jadi tidak, ketika kalian merasa itu, ketika mendengarkan sesuatu dari YouTube, khususnya YouTube, ketika scroll, wah banyak sekali apologet yang sangat berbicara tentang, sangat fasih dalam mengupas firman Tuhan. Hati-hati, bawa itu ke hadapan Tuhan. Ada lagi perdebatan. Wah, masa kita dibilang perjanjian lama hormatilah ayah dan ibumu, tapi perjanjian baru tinggalkanlah ayah dan ibumu dan ikutlah aku. Itu bertentangan. Hati-hati, bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita meninggalkan secara fisik, bukan. Ketika kita mengikuti Yesus, harus sepenuh hati. Hati-hati dalam mendengarkan hal-hal tersebut. Yang keempat, dimuridkan dan bertumbuh dalam gereja lokal. Ini sangat penting. Janganlah menjadi jemaat yang pindah sana, pindah sini, oleh karena tidak suka, oleh karena kepahitan, oleh karena melihat pemimpin gereja atau orang-orang di sekitar mereka tidak memberikan perhatian. Bapak-bapak dan ibu semuanya dalam kasih Tuhan, janganlah seperti ini. Ketika kalian pindah, bawalah itu dalam ke depan Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan, hei kau, pindahlah, pindah. Jelas? Tapi bertumbuhlah. Kalau ngomong bertumbuh itu apa? Ikut aktif dalam setiap kegiatan gereja. Itu namanya bertumbuh. Tidak lagi kita berleha-leha ketika ada program-program gereja yang ingin dilakukan, terlibat, bertentangan atau pro dan kontra, atau ada perselisihan. Di Alkitab sudah dibahas, tidak perlu takut. Semua di Alkitab sudah dibahas. Pasti ada pro dan kontra. Semua organisasi ketika berisi sebanyak kepala, itu pasti akan terjadi pro dan kontra. Tapi biarkan itu menjadi bahan kita, proses kita untuk kita bertumbuh. Kalau kita mental keluar, mana bertumbuhnya? Bagaimana kita melihat masalah itu dengan benar? Bawa itu ke hadapan Tuhan. Jangan pakai logika kita sendiri. Ayo, kita harus bertumbuh.
karena itu yang Tuhan inginkan. Apa tanda-tanda yang kedua adalah munculnya kemurtadan. Kata murtad atau apostasia berarti menjauh atau meninggalkan. Arti lain dari kata tersebut adalah pembelotan atau pemberontakan. Oke. Kalau kita dengar pemberontakan itu pasti konotasinya adalah negatif. Apa yang membuat orang pergi meninggalkan kebenaran atau menjadi pemberontak? Saya mencatat di sini, oleh karena ingin mendapatkan uang, banyak orang korupsi. Ini buat orang tua. Kalau sudah lihat duit, wah profitnya tinggi nih. Wah ini harus sebagian buat saya. Jangan korupsi. Ternyata kalau kita lihat di berita, banyaknya orang Kristen yang melakukan korupsi. Seperti orang warga Siahaan, yang orang apa? Patra. Wah, saya ini sama orang-orang Kristen memalukan kita, padahal ini jelas tidak boleh korupsi. Oleh karena jabatan, orang pindah agama. Bapak dan ibu-ibu, saya punya lain atau saudara ipar kerja di Cilegon yang mayoritas adalah Muslim. Kalau mau dapat jabatannya harus pindah agama. Ini sangat banyak. Oleh karena terlalu cinta, ini anak muda nih. Tadi orang tua nih banyak korupsi. Kalau udah korupsi, pindah agama itu kebanyakan dari orang tua. Jabatan itu orang tua. Tapi bagian anak-anak muda, oleh karena terlalu cinta, rela pindah agama dan mengikuti pasangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya pun dulu waktu muda pun hampir. Ternyata itu artinya rawan sekali buat anak-anak. Karena kalian belum memiliki pemahaman yang benar, tetapi percaya kalau terus membaca firman Tuhan, kalian akan dituntun. Oleh karena ingin cepat sembuh dari sakit, pergi ke dukun atau raja apa? Singa apa? Guru singa. Come on. Masih lagi guru singa. Ternyata ada saudara saya juga begitu. Dia aktif di Abalong, dia bilang. Tapi ketika ini, wah saya langsung sehat. Guru singa. Sudah mati. Orang karismatik tapi yang kalian muliakan itu guru singa, bukan firman, bukan Tuhan ya, gitu. Ngerti gak Pak? Kalian ini guru singa ini sembuh saya. Yang kita muliakan itu guru singa, bukan Tuhannya. Itu pemikiran yang sangat. Saya nggak bilang ini anak muda, ini orang tua. Jangan lagi kita ke guru singa. Ingat, ikut Tuhan harus siap menderita, bukan ikut Tuhan. Gak ada firman Tuhan bilang kita akan berbahagia leha-leha. Gak ada. Cari firman Tuhan. Mengikut Tuhan harus siap menderita. Salah satunya kalau fisik ya, kalau sakit ya, pertahankan dalam nama Tuhan, sembuh. Perkatakan itu terus. Pergi ke dokter. Kalau Tuhan suruh bawa ke dokter, bawa ke dokter. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah suruh bawa ke raja singa, ke guru singa. Tidak ada itu. Jelas.
Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Oke? Kenapa orang tidak lagi akan memegang imannya sebagai sesuatu yang penting dan layak dipertahankan? Karena tidak memahami kebenaran akan firman Tuhan. Kembali lagi ini, karena memiliki pandangan bahwa uang memberikan segalanya. Karena ingin mengangkat derajat hidup. Karena mengangkat derajat hidup. Mengangkat derajat hidup itu kerjalah keras, berdoa dan bekerja. Saya kalau ingat saya waktu muda, waktu di sini, wah, naik motor bu. Saya dari Mampang, kerja saya di Jonggol, naik motor. Saya lalui itu. Karena itu adalah proses. Istri saya naik bus, gonta-ganti, kereta. Ada proses. Kami tetap mempertahankan pemahaman di dalam Tuhan. Proses ini pasti berlalu. Jangan kita iri. Itu yang tidak boleh. Kerjalah keras, pasti Tuhan angkat. Percaya itu. Pasti Tuhan. Karena tidak kuat akan proses hidup yang dihadapi. Ini berbicara tentang apa ini pergumulan saya? Apalagi pergumulan saya lagi. Banyak. Saya bukan apa-apa di Papua. Dulu bagi saya orang pakai jenggot itu jarang zaman saya. Tapi ketika saya balik di sana, ternyata banyak itu kantor-kantor Kristen, Kupang, Rote atau apa lagi. Waduh, saya bilang ini berbicara tentang mindset kemiskinan. Tuhan tidak pernah pengen kita menjadi orang yang miskin. Tidak. Tuhan pengen memberkati kita. Tahankan itu. Proses itu pasti harus kita lalui. Emang kalau sudah punya banyak duit tidak diproses? Pasti diproses. Apa prosesnya? Bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya berkat, terus ada yang datang butuh bantuan, wah nilainya besar, itu nggak pergumulan. Pergumulan, kata Tuhan, kasih. Ikut mengikuti Tuhan, siap menjadi. Perpuluhan. Jangan hitung perpuluhan dari ketika apa yang saya terima. Bersih, bukan. Hitunglah perpuluhan dari gross. Karena itu semua yang Tuhan kasih, pajak kamu, ini kamu semua, itu Tuhan yang kasih. Itulah dari gross. Setelah dikurangi gross, pajak, ini semua, bayar ini baru hitung. Sisa 100.000, bayarlah 10.000. Padahal kita dapat 10 juta. Jelas salah. Siap menderita. Siapa yang tidak mau menderita? Jangan ikut.
Pikulan salib. Perhatikan orang dengan berkat yang kita punya. Jangan setelah dapat kaya terus Tuhan berkati lupa dengan apa yang Tuhan. Bagaimana agar orang tidak meninggalkan imannya kepada Kristus? Baca dan renungkan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki pemikiran Kristus. Nanti dibaca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Intinya memahami kehendak, rencana dan maksud penebusannya. Ini sudah dikhotbahkan di sebelumnya. Kenapa Tuhan mau mati buat kita? Apalagi perlu dijelaskan, saya rasa tidak perlu. Rangkumannya, intinya Tuhan mau mati karena Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Apakah kita mau nebus? Apakah kita mau menukar itu? Penebusan Tuhan, keselamatan yang kita sudah dapat. Itu kita sudah dapat loh, kita sudah diberikan. Apakah kita mau tukar itu dengan hal yang sia-sia? Itu menjadi pertanyaan. Jadi kan itu motivasi, rubah mindset kita bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan. Kalau orang lu susah terus pindah agama saya. Kita sudah diselamatkan, dia belum. Beda bro, belum selamatkan saya sudah. Itu bedanya. Jadi semua agama tidak sama. Kuat dalam penderitaan hidup, beribadah di dalam Kristus. Artinya apa? Itu nanti baca di 2 Timotius 3 ayat 12. Artinya teruslah mengucap syukur senantiasa apapun kondisimu. Teruslah mengucap syukur. Dalam berkat yang berlimpah, teruslah mengucap syukur. Bentuknya apa? Karena kalian jadi saluran berkat. Ketika kita dalam kesulitan ekonomi, teruslah berdoa. Pasti Tuhan akan. Yang ketiga, tanda apa yang muncul? Roh anti Kristus. Wah, kalau sudah berbicara roh anti Kristus, ini sebenarnya sudah banyak dan lama terjadi. Agama seberang tidak mengakui tentang Kristus. Bahkan Yahudi pun tidak mengakui tentang Kristus. Artinya apa? Bapak-bapak, kita yang percaya kepada Kristus, itu sudah modal pertama kita. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 18 disebutkan juga bahwa sejak lama telah muncul banyak antikristus, yaitu orang-orang yang menolak percaya kepada Tuhan. Antikristus adalah artinya orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi antikristus akan dipimpin. Itu pribadinya. Jangan salah. Bukan suatu sistem ajaran. Antikristus adalah orang yang tidak menerima Kristus. Itu berbicara pribadi, bukan ajaran. Jelas ya? Ia adalah seorang raja yang penuh kuasa dan hikmat. 3,5 tahun pertama ada damai semu di seluruh dunia. Artinya banyak tanda dan mujizat yang dilakukan untuk menyesatkan banyak orang. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak ke Singapura, di situ yang ditawarkan adalah kenyamanan. Jika kita sudah di dalam suatu kenyamanan, yang ada adalah orang akan lupa
Bersyukurlah kita ada di Indonesia. Saya suka berdoa dan saya bilang, kenapa banyak orang boleh datang ya? Ternyata yang dikejar bukan Tuhan. Yang dikejar adalah kenyamanan, aman. Ini bisa membuat kita lupakan Kristus. Sangat berbahaya. Ini bisa menyesatkan kita. Dan 3,5 tahun kedua timbul masa anelia besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Orang yang tidak mau menyembahnya akan dibunuh dengan kejam. Jadi nanti akan ada masa antikristus. Dalam Alkitab dibicara tentang 7 tahun lamanya. 3,5 tahun adalah masa penyesatan. Mujizat terjadi, tanda-tanda yang bukan berasal dari Tuhan. Disitulah akan banyak orang terjadi sesat. Hati-hati, kuatkan itu. Kita sudah mulai masuk. Ada masa itu. Oke, yang kedua, 3,5 tahun yang kedua adalah pembantaian. Terima Kristus tidak? Terima. Mati. Makanya mengikut Kristus harus siap hidup dalam menderita. Ketika hal ini terjadi, kita memiliki iman yang kuat. Ini bukan pedang, ini korupsi. Kita korupsi aja itu udah meninggalkan Tuhan. Ini pedang di sini. Tuhan enggak? Jelas. Itu masa penganiayaan. Akan ada masa itu kalau kita belum terang. Saya rasa sih, saya nggak tahu, kita introspeksi diri kita lah. Akan terangkat atau tidak? Tapi yang pasti dijelaskan oleh firman Tuhan, mati untuk Kristus pasti masuk surga. Itu pasti. Jelas. Mengingat masa-masa sulit ini, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali mempertumbuhkan iman percaya dan pengenalan kepada Kristus. Ingatlah, dalam mengikut beribadah kepada Kristus, kita siap menderita bersama Kristus. Teruslah mengucap syukur senantiasa, karena di dalam Kristus ada pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Melihat hal tersebut lantas apa yang kita percaya? Oleh sikap kita orang percaya. 1. Hiduplah dalam kekudusan. Ada di 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah belajar tentang firman Bapa. Bagaimana kami harus bersikap, bagaimana